Selamat beraktivitas, jumpa lagi dengan nyali lampu. Seperti biasa, di kesempatan hari ini saya kedatangan sebuah lampu kembali teman-teman. Di kesempatan hari ini saya kedatangan sebuah lampu Philips yang berkaca spiral seperti ini, yang ukurannya ini Philips Tornado 23 watt seperti ini. Katanya lampu ini sudah mati teman-teman. Oke teman-teman ya, dilihat dari kacanya atau dari bawah sini sebentar. Ini belum ada tanda-tanda hitam teman-teman. Kalau belum ada tanda-tanda hitam seperti ini untuk lampu Philips, kacanya berarti masih bagus atau masih bisa digunakan kembali teman-teman ya. Oke, kita bisa langsung mencobanya teman-teman ya. Ini ada arus listriknya teman-teman ya. Kita coba di sini. Bentar. Oke teman-teman, lampunya tidak nyala atau lampunya mati teman-teman ya. Lampunya tidak nyala. Ini ada arus listriknya teman-teman ya. Sebentar. Tidak ada tanda-tanda berkedip sama sekali. Ini saya sisihkan dulu. Jika teman-teman mempunyai lampu Philips seperti ini, tidak usah buru-buru dibuang atau tidak usah buru-buru beli lampu baru kembali teman-teman. Kalau lampu Philips biasanya itu kacanya, ini kaca triben namanya teman-teman. Untuk kaca triben seperti ini berarti ini kacanya yang bagus teman-teman. Ini kacanya yang nomor 1 atau bagus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bisa langsung membukanya. Apa kerusakannya yang di dalam ya, kita langsung buka dulu. Saya membukanya menggunakan KB seperti ini, perlahan-lahan teman-teman ya, jangan sampai ditekan terlalu kencang, karena ini biasanya untuk lampu Philips, semua lampu Philips ini biasanya ini sangat susah untuk membukanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan ya teman-teman. Kita buka dulu teman-teman ya. Kita congkel di sini, perlahan-lahan kita buka dulu. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya. Lalu kita buka paku fittingnya di sini teman-teman ya. Kita congkel seperti ini. Oke, kemudian kita membuka drat fittingnya langsung. Kita buka drat fittingnya langsung seperti ini. Jangan dipegang kacanya teman-teman ya. Teman-teman bisa memegang casingnya sebelah atas ini. Kita buka langsung perlahan-lahan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa melihat dari solderannya, atau kita bisa lihat drivernya ada di sini. Ini kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, gimana caranya memperbaiki atau menyalakan lampu Philips ini kembali teman-teman ya. Sebelum dilanjut videonya, alangkah baiknya yang baru bergabung aktifkan dulu lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Zona Tutorial Nyali Lampu. Jangan lupa like dan subscribe Nyali Lampu. Seperti ini penampakannya teman-teman ya. Saya sudah melepasnya dari casingnya. Seperti ini penampakan drivernya. Oke, kita sisihkan dulu kacanya teman-teman ya. Kita sisihkan dulu untuk dari kacanya ini. Jika teman-teman mempunyai lampu Philips seperti ini ya teman-teman ya, usahakan teman-teman nggak perlu untuk cek yang lainnya. Teman-teman tinggal balik saja, tinggal lihat yang di bawah sini. Oke, kita bisa melihatnya yang ada di sini teman-teman ya. Oke, kita berdekatkan dulu. Seperti ini penampakannya dari bawah teman-teman ya. Untuk driver Philips 12 watt seperti ini penampakannya. Jika penampakannya masih bagus seperti ini teman-teman ya, biasanya lampu Philips ini jarang ya teman-teman ya. Untuk transistornya kebakar, untuk elko-nya gembung, untuk yang lain-lainnya biasanya itu ada di bawah sini teman-teman. Jika dilihat seperti ini teman-teman ya, jika dilihat seperti ini teman-teman tidak akan bisa melihat kerusakannya. Teman-teman bisa mengasih bensin atau memberi thinner di sini. Kita bisa menyikatnya teman-teman. Oke, kita beri thinner dulu, langsung kita sikat teman-teman ya. Sebentar. Setelah kita beri thinner atau kita bersihkan, kita sudah menyikatnya seperti ini ya teman-teman. Kita sudah menyikatnya seperti ini ya. Kemudian teman-teman teliti di solderannya teman-teman. Untuk lampu Philips teman-teman, sebentar saya dekatkan. Perhatikan solderannya ini teman-teman.
solderan yang ada di belakang sini teman-teman bisa memperhatikan ya. Biasanya ini solderannya retak teman-teman untuk lampu Philips ya, khususnya untuk lampu Philips. Karena apa teman-teman? Karena untuk lampu Philips, untuk transistornya ini ya, transistornya ini bagus, drivernya ini sangat bagus, jadi otomatis teman-teman bisa melihat langsung di belakangnya sini teman-teman. Setelah dilihat lalu disikat, dikasih virtus atau dikasih thinner, ini bisa teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa memperbarui solderannya semua teman-teman. Teman-teman bisa memperbarui solderannya ini semua. Oke teman-teman, kita perbarui dulu solderannya ini semua teman-teman ya. Kita perbarui dulu, let's go. Seperti ini penampakannya jika sudah diperbarui solderannya teman-teman ya. Oke, seperti ini penampakannya, sangat bagus sekali, sangat mengkilap ya jika sudah dikasih atau ditambah solderannya. Oke teman-teman, ini teman-teman bisa mencobanya teman-teman ya. Teman-teman jangan buru-buru diganti komponen dulu yang lain. Untuk lampu Philips seperti ini, teman-teman bisa membersihkan di belakang sini, lalu diperbarui solderannya, teman-teman bisa mencobanya. Oke teman-teman, kita bisa langsung memasangnya ya teman-teman ya. Kita bisa langsung memasangnya, kita sisihkan dulu. Dan teman-teman jangan lupa untuk luruskan kawat filamennya ini seperti ini. Bentar, langsung diluruskan ya seperti ini. Perlahan-lahan kita tarik seperti ini ya. Kenapa diluruskan? Biar nanti kalau masang di drivernya itu sangat mudah teman-teman ya. Seperti ini saja teman-teman ya. Tadi putus sedikit nggak apa-apa, seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa memasangnya kembali untuk di mesinnya seperti ini teman-teman. Mesinnya dipasang di casingnya seperti ini. Seperti ini saja teman-teman. Oke teman-teman, kita pasang dulu ya untuk mesinnya. Oke, kita pasang dulu sebentar. Seperti ini jika sudah kita pasang mesinnya di kaca lampunya seperti ini ya teman-teman ya. Saya memasangnya tidak menggunakan alat pelintir teman-teman, saya hanya menggunakan pinset seperti ini. Saya putar-putar perlahan-lahan asal tidak patah teman-teman ya. Oke, kita bisa kembalikan langsung tutupnya atau casingnya teman-teman. Kita kembalikan dulu ya. Seperti ini penampakannya jika kita sudah kembalikan teman-teman ya. Seperti ini penampakannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah diperbarui solderannya kita bisa memasangnya kembali, lalu kita bisa mencobanya langsung teman-teman. Untuk ini sudah ada arus listriknya, kita bisa coba. Lampunya nyala sempurna kembali ya teman-teman ya. Lampunya nyala normal seperti ini, sangat terang sekali. Ukurannya 25 watt untuk lampu Philips. Lampu Philips Tornado 25 watt, seperti ini penampakannya. Jika teman-teman punya lampu seperti ini, jangan buru-buru ganti atau jangan buru-buru dibuang teman-teman. Kalau lampu Philips biasanya kerusakannya itu kalau enggak solderannya itu retak, biasanya itu hanya thread casingnya ini yang berkarat teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga sukses.